segenap hati kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Yesus kau kekuatan Di hidupku takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau dengan imanku diselamatkan. Siap saudara? Lebih lagi buat Tuhan kita. Angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami angkat tangan kami, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganmu nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah kita hari ini, di ibadah akhir tahun. Kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada untuk setiap kita, amin, amin. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan hari ini. Kita mau membawa hati kita, membawa hidup kita dalam tangannya Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang boleh beribadah hari ini Bapa. Biar setiap kami Tuhan datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, memuji meninggikan nama Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah hari ini Bapa. Setiap pujian kami, setiap nyanyian kami Tuhan hanya untuk Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan adalah pengharapan setiap kita. Kita percaya hanya kepada Dia saudara, hanya kepada Yesus saja. Tuhan, Kaulah pengharapanku, katakan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Engkau. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Engkau perlindungan setiap kami Tuhan. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beribadah
saya katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Yes Tuhan, perlindunganku, Engkau yang selalu kubur. Bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita untuk Allah kita yang luar biasa, untuk setiap penyertaannya sepanjang tahun ini, untuk setiap kebaikannya yang tidak pernah terlambat dalam hidup setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau baik Tuhan. Yesus Engkau baik, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat, segala kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, kami berikan kepadamu. Terima setiap pujian kami. Kau besar Tuhan. Biar segala pujian hormat, segala kemuliaan untuk-Mu Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Engkau baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kami, tempat pengharapan setiap kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang tahun ini Bapa. Kami sampai di ujung tahun ini, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara katakan, mulutku penuh dengan puji hanya kepadamu ya Yesus. Kami mau memberikan kehormatan kepadamu Tuhan. Yes, penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi saudara katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus saja. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap di tahun-tahun kami ke depan, di hari-hari kami ke depan, pemeliharaanmu cukup untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siapkan hati kami memuji, meninggikan nama Allah kami Yesus Kristus yang layak ditinggikan. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau bernyanyi Tuhan. Kami mau menaikkan pujian ucapan syukur kami karena Engkau baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Yes, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita saudara. Yes, selamat datang di ibadah akhir tahun dengan tema harapan tidak akan hilang. Kita percaya apapun yang terjadi tahun depan saudara, harapan kita dalam Kristus tidak akan pernah hilang. Amin saudara. Yes, karena itu kita mau terus berlari kepada tujuan kita. Kita mau terus memandang apa yang di depan kita. Amin saudara. Yes, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bersama-sama katakan, masa laluku tadi tas saudaramu, semua gagalku tadi tebus olehmu. Amin.
bersama-sama lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita, saudara. Sebab Dia adalah gembala setiap kita. Dia yang selalu pegang hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, katakan sebab Kau sertaku. Amin. Ku tidak ragu, tidak ragu. Kau jamin aku. Say, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Amin. Lagi saudara katakan, Tuhan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Yes, ku tidak ragu. Kau jamin aku, Kau jamin aku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Amin. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Amin. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Yes Tuhan, Allah gembala setiap kami Bapa. Sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Yes, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Kita percaya kasih dan setianya tidak pernah terlambat untuk setiap kita. Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Satu-satunya Allah yang dapat kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan perlindungan setiap kami. Terima kasih Bapa. Bersama-sama dengan saya saudara, kita nyanyikan lagu Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, sebab waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik. Katakan Engkau, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap kepadamu Tuhan. Yes, bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
memberkati setiap kami. Engkau Tuhan penyembuh setiap kami. Engkau Tuhan pemulih setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Yes. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bilang Kau Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kau memberkati ibadah hari ini Bapak, di mana Engkau Tuhan bekerja sebebas-bebasnya Tuhan dalam ibadah kami hari ini ya Bapak. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan-pesan-Mu Tuhan bisa menjadi berkat buat kami semua ya Bapak. Bisa bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami Bapak, dan itu menjadi sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau beracara sebebas-bebasnya Tuhan untuk hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung tahun 2023. Tepatnya hari ini kita ibadah di tanggal 31 Desember. Nah, sebentar lagi pasti kita akan selalu mendengar selamat tinggal 2023, selamat datang 2024.
Kita juga akan mendengar bahwa apa sih pengharapan-pengharapan kita ke depan. Kan? Apa yang menjadi hal-hal yang mungkin yang belum kita capai di tahun 2023 ini. Apa yang ingin kita kerjakan di tahun 2024. Banyak hal-hal seperti itu. Dan gak sedikit juga mungkin ada beberapa dari orang-orang yang kita kenal. Mereka kalau ditanya apa harapan di 2024. Aduh, gue mah udah malas dah. Sepertinya gue mah madesu. Masa depan suram gitu kan. Gak ada pengharapan lagi tahun 2024. Segala sesuatu yang dikerjakan di tahun tahun ini nggak ada pun hasil yang maksimal. Banyak sekali hal yang akan kita dengar, gitu kan. Tapi dalam ibadah hari ini saya ingin katakan bahwa seperti tema khotbah saya di penghujung tahun ini, bahwa harapan tidak akan hilang. Dari Amsal 23 ayat 18 kita dapat baca bahwa demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Tuhan berjanji bahwa masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Nah, kalau misalnya kita baca di Amsal 23 ayat 17, yaitu ayat sebelumnya. Ayat yang berkaitan erat dengan ayat tema kita hari ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, Amsal 23 ayat 17 dikatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, di mana ayat ini merupakan teguran bagi kita sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang percaya khususnya agar tidak memiliki sikap iri hati terhadap orang lain yang menurutnya lebih beruntung. Atau sebaliknya mereka harus percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan yang cerah bagi umat-umat yang beriman. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah hilang. Nah, saya ingin katakan mungkin tadi yang saya katakan di awal, beberapa dari orang yang kita dengar mungkin 2024 kayaknya udah suram buat gua mah. Gak ada pengharapan lagi. Segala sesuatu yang udah dikerjakan di tahun 23 gak ada yang berhasil. Jadi sepertinya kita udah pesimis. Kita udah putus harapan gitu kan. Nah, ayat Amsal 23:17 ini menjelaskan bahwa kita jangan iri hati. Terutama pada orang-orang yang mungkin di luar Tuhan. Kita mungkin sering melihat bahwa kenapa orang-orang di luar Tuhan lebih berhasil hidup daripada kita. Orang-orang yang di luar kelihatannya lebih enak hidupnya daripada kita. Tapi kita orang-orang yang di dalam Tuhan kok terus masih bergumul. Terus masih menghadapi tantangan. Terus masih dalam proses-prosesnya Tuhan. Nah, sekali lagi ingin saya katakan bahwa kalau kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan, kalau kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, harapan kita tidak akan pernah hilang. Mungkin di tahun 2023 ini kita masih terus berjuang. Kita masih terus bergumul dalam setiap pergumulan kita. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan pastikan membukakan jalan untuk kita. Jadi jangan pernah pengharapan kita hilang. Nah, dikatakan bahwa pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita. Gitu kan? Tanpa pengharapan orang dalam kondisi baik-baik pun akan merasa putus asa. Dan kondisinya akan menjadi sakit-sakitan. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya kita gak punya pengharapan, kalau kita gak punya apa-apa yang harus ingin kita kerjakan di depan seperti apa, kita akan menjadi orang-orang yang gak baik kondisinya. Kita akan mudah sakit-sakitan, kita akan mudah stres dalam menjalani apapun. Nah, jika kita kehilangan harapan, maka hal itu akan mengeringkan tulang kita, menjadi sakit. Gitu kan, mudah sakit. Saya katakan bahwa di Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau kita patah semangat, kita gak punya pengharapan, kita akan menjadi orang yang lemah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya karena kita hidup dalam tingkat stres yang tinggi, kita akan mudah terserang penyakit. Tapi dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apapun kondisi kita hari ini, ya kita harus terpercaya. Ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera terus yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau begitu kita ada secara pengharapan, maka kita akan merasakan ada energi kembali, ada kekuatan baru. Oleh karena itu, kita harus tetap hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita gak akan pernah memiliki pengharapan apa-apa. Di luar Kristus, kita akan memiliki pengharapan yang semu. Memang terlihat mungkin keadaannya awal-awalnya baik. Awal-awalnya mungkin terjawab apa yang kita inginkan. Tapi lama-kelamaan pengharapan di luar Kristus, pengharapan di luar Yesus
tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu di hari ini kita ingin semua mau belajar. Di ujung tahun 2023 ini kita semua ingin mau belajar. Ingin belajar di saat kita nanti memasuki tahun yang baru. Kita akan terus memiliki semangat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana agar pengharapan kita tidak akan hilang? Yang menjadi pertanyaannya. Ya, hal yang pertama yang ingin perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kita menaruh pengharapan hanya dalam Tuhan Yesus. Tadi saya katakan bahwa pengharapan di luar Tuhan ada pengharapan yang semu. Pengharapan di luar Kristus ada pengharapan yang sia-sia. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang pasti di luar Kristus. Nah, pengharapan kita bukan kepada suatu dunia ini. Mungkin ada yang kita menaruh pengharapan kepada saudara kita, kepada teman kita, atau mungkin kepada orang-orang tertentu yang kita jadikan suatu sandaran, pegangan, gitu kan? Saya katakan sekali lagi, kita tidak dapat berharap kepada siapapun juga di luar Kristus, terutama kepada manusia, gitu kan? Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang terbaik selain kita berpengharapan kepada Kristus. Karena di luar Kristus kita pasti akan mendapatkan suatu kekecewaan. Gitu kan? Tetapi kalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus, karena dialah jaminan dan satu-satu pengharapan kita yang pasti. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan bahwa, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Nah, ayat Mazmur 42 ayat 5 ini diulang kembali oleh sang penulis di Mazmur 43 ayat 5, gitu kan? Artinya apa? Mazmur sekali lagi menekankan bahwa kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah penolong yang sudah terbukti. Tidak adanya namanya jalan buntu selama kita masih bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi pemazmur mengingatkan bahwa kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan di masa lalu, kalau kita telah mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita, sekarang dan akan datang pun Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gak akan pernah salah menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi penolong yang luar biasa, yang akan selalu menolong kehidupan kita. Asal kita selalu ada dalam jalan-jalannya Dia. Asal kita selalu ada dalam kebenaran firman-Nya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa bagaimana kalau pengharapan kita tidak akan hilang. Pertama, kita harus menaruh pengharapan kita kepada yang benar, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan kepada hal-hal yang lain. Nah, yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang kalau apa? Kalau kita tidak perlu cemas akan masa depan kita. Ya kan? Saya ingin katakan, mungkin saya katakan bahwa mungkin kita suka terbersit dalam hati kita kekhawatiran, rasa cemas, gitu kan. Mungkin ada ketakutan bagaimana ya untuk hari-hari ke depan, bagaimana ya kehidupan kita ke depan, gitu kan. Saya katakan kalau kita ada perasaan seperti itu, ya kita masih manusia, wajar. Karena kekhawatiran, ketakutan, sebuah perasaan. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kita jangan sampai hidup dalam kekhawatiran kita. Kita jangan sampai hidup atau terikat dengan apa? Dengan ketakutan kita, dengan kecemasan kita. Nah itu yang salah. Karena Tuhan tidak memberikan roh seperti itu. Tuhan memberikan kita roh yang penuh kekuatan, roh keberanian dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Karena apa? Karena Dialah yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Jadi setiap hari kita harus menentukan, itu kan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan menurut pimpinan Tuhan. Saya katakan bukan kita tidak hidup kita harus mengalir, ngeflow gitu aja, enggak. Kita harus mempersiapkan. Tapi tetap hari depan adalah miliknya Tuhan. Misteri itu nggak akan bisa kita ketahui. Gitu kan? Yang kita jalani adalah hari ini. Gitu kan? Nah makanya firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang.
Amsal 23 ayat 18 yang menjadi ayat tema kita hari ini. Bahkan Yesus berjanji bahwa Ia telah menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Yeremia 29 ayat 11 jelas mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Nah, artinya ketika Tuhan telah berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik, maka Ia pasti akan menggenapinya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dalam setiap janji-janjinya. Bilangan 23 ayat 19. Saya ingin katakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Jelas. Kita bisa melihat setiap janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti digenapi. Asal apa? Asal kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Asal kita terus hidup dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka janji-janjinya akan tergenapi. Jadi setiap proses demi proses yang sedang kita lalui, setiap tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, pergumulan yang kita sedang hadapi, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis. Terutama ingin saya katakan bahwa ya mungkin kita sering mendengar tahun 2024 adalah tahun politik. Tahun yang tidak menentu biasanya. Tapi ingin saya katakan bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang luar biasa. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah jadi keadaan apapun hari-hari ini Tuhan dapat memulihkan. Keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Bahkan Tuhan telah menyiapkan yang terbaik buat kita. Tuhan mampu mengubahkan apa yang buruk menjadi baik. Suatu yang kelihatannya bagi kita tuh enggak mungkin. Tapi Tuhan sanggupkan menjadi sesuatu yang mungkin di hadapan kita. Jadi Filipi 4 ayat 6 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa tugas kita? Dalam menghadapi yang saya katakan bahwa aduh kayaknya udah gak mungkin dah. Sepertinya di depan kita tuh udah tembok. Gak ada jalan keluar lagi. Sepertinya tuh kita udah mentok dengan setiap kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya yang harus kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagian Tuhan yang luar biasa itu. Makanya terkadang kita suka melihat bahwa masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kita sering melihat bahwa di depan tuh udah gak ada harapan. Kita suka lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tanpa batas. Allah yang sanggup memberikan sesuatu yang gak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Jadi ingin saya katakan, saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Kalau kita tidak pernah mencemaskan masa depan kita. Artinya kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan maksimal. Kita terus berdoa, jangan pernah lepas, jangan pernah luput dari pengharapan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah yang ketiga, bagaimana supaya pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Kita harus hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Nah ini yang paling penting. Mazmur 91 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, dikatakan bahwa di saat kita melekat pada Tuhan, di saat hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Dia akan membentengi kita dari setiap hal-hal yang mungkin bagi kita suatu hal yang gak enak. Tapi itu bukan suatu proses. Kita harus tetap menjalaninya, kita harus tetap menghadapinya. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya bahwa kalau kita berseru, Tuhan pasti akan menjawab. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan sekalipun. Artinya di saat kita melekat kehidupan kita dengan Tuhan, Ia akan selalu membimbing kita kepada masa depan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami kegagalan, kita jangan pernah takut dan cemas. Kita harus tetap melangkah maju. Tahun 2023 mungkin banyak kejadian-kejadian yang membuat kita belum mencapai apa yang kita inginkan. 2023 mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab. Tapi saya katakan sekali lagi dan tegaskan sekali lagi,
kita jangan pernah berhenti berpengharapan untuk di tahun 2024 bahkan tahun-tahun selanjutnya. Tetap melangkah bersama Tuhan. Kita harus tetap berdoa. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menemukan masa depan yang baik. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita mungkin hari ini masih belum membaik, jangan pernah berkecil hati karena Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin katakan di penutup dari ibadah khotbah kita saya hari ini bahwa Dialah yang memegang hari esok kita. Ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan menentukan masa depan kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah kita menaruh pengharapan atau berpegang pada orang. Karena pengharapan di luar Tuhan pasti akan mengecewakan kita. Jangan pernah mencemaskan hari esok. Mari terus kita berjalan dengan tetap bersuka cita, dengan penuh damai sejahtera. Awali tahun 2024 dengan semangat yang terus berada di dalam Tuhan. Dengan semangat yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari sambut masa depan yang indah di tahun yang baru ini nanti. Bersama Tuhan kita akan mendapatkan masa depan yang baik dan penuh dengan pengharapan serta hidup yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kita harus ingat bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menaruh pengharapan kita, artinya kita tidak perlu cemas akan masa depan kita. Yang terakhir, kita harus sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan. Karena dengan melekat kepada Tuhanlah, kita tidak akan pernah kecewa di dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur ya Bapa atas setiap hal-hal Tuhan yang boleh Kau bukakan Tuhan untuk kehidupan kami Bapa. Ada hal-hal Tuhan yang Kau singkapkan Tuhan untuk kami dapat menjalani hari kami Tuhan di tahun yang baru ya Bapa, yaitu tahun 2024 ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan, hari terakhir di tahun 2023 ini Bapa, kami mungkin masih mengalami Tuhan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan ya Bapa. Mungkin tahun ini Tuhan masih ada doa-doa kami Tuhan yang belum terjawab oleh-Mu ya Bapa. Tapi biarlah setiap kami semua Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang pesimis ya Bapa. Jangan menjadi orang-orang yang putus pengharapan Tuhan. Biarlah Tuhan, di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu ini Bapa, kami bisa terus Tuhan menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan pengharapan kami tidak akan pernah hilang ya Bapa. Kau akan selalu Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Bapa. Terus pimpin kami ya Bapa. Terus tuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan di tahun-tahun ke depan ya Bapa. Biar Roh Kudus yang terus Tuhan memberikan kami semua kekuatan. Memberikan kami semua terus pengharapan hanya ke dalam tangan Bapa. Dan biarlah kami bisa terus setia ya Tuhan setiap jalan-jalan Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan di tahun 2023 ini Bapa. Selamanya Tuhan kami akan terus Tuhan mengasihi Engkau dan akan terus hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk sharing yang sangat membangun dari Pendeta Yuhardi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita di minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar. Baik, sebelum kita memberi, kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar terus firman-Mu menjadi kekuatan untuk setiap kami Bapa. Kami saat ini mau memberi Tuhan, biar persembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang memberi maupun kami yang mengelola Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan sukacita Bapa kami siapkan hati kami memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan video kesaksian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu-satu dalam doa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapak. Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau Tuhan telah memberikan segala sesuatu Tuhan selama 1 tahun ini ya Bapak. Di tahun 2023 Tuhan, Kau telah memberkati kehidupan kami, Kau telah memimpin kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh berlimpah pada setiap kami Bapak. Dan kami juga serahkan Tuhan setiap hal-hal Tuhan. Sehingga kami Tuhan jangan pernah berhenti Tuhan menaruh pengharapan kami Tuhan di tahun-tahun ke depan ya Bapak. Tahun yang baru Tuhan yang akan kami masuki Tuhan. Tahun 2024 Tuhan. Biarlah kami bisa terus Tuhan hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa pada setiap kami Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Pimpin terus kegerakan kami Tuhan. Pimpin terus Tuhan gereja Oikos Bogor ini Bapa. Sehingga gereja kami Tuhan menjadi gereja yang terus berdampak Tuhan. Sungguh memberkati banyak orang ya Bapa. Pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi keluarga yang menjadi berkat juga Tuhan. Dalam pernikahan kami. Dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan, sekolah pendidikan mereka ya Bapa. Yang bekerja Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah mereka bisa terus Tuhan bekerja Tuhan dalam dengan baik Tuhan. Dan menjadi berkat juga dalam lingkungan pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya ya Bapa. Biarlah terus Tuhan kekuatan-Mu, penyertaan Kau Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin gereja kami Bapa. Biarlah Kau juga memberkati juga Tuhan setiap jemaat gereja Oikos Bogor nih Bapa. Biarlah Kau terus Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan Tuhan. Bisa terus kami hidup dalam pelayanan kami Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan kami bisa terus mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan. Sebagai seorang murid Kristus Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun profesi kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Untuk kota di mana kami tinggal ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kami akan memasuki tahun 2024 Tuhan. Tahun politik ya Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami ini Bapa. Untuk soal politik Tuhan di tahun depan ya Bapa. Bila segala sesuatu Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bila segala sesuatu Tuhan penuh dengan damai sejahtera ya Bapa. Apapun Tuhan yang akan terjadi nanti Tuhan, itu semua atas kendali-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Dari yang tertinggi sampai yang level terendah ya Bapa. Berikan mereka pemimpin hati yang takut akan Engkau Tuhan. Hati yang terus Tuhan dapat memimpin bangsa ini dengan kebenaran ya Bapa. Sehingga bangsa kami Tuhan bisa hidup damai sejahtera Tuhan. Adil makmur ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Sehingga bangsa kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Bapak. Dan bangsa kami Tuhan bisa menuai Tuhan setiap penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya Bapak. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapak, kami juga rindu dan siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapak. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, bahkan memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita semua. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati kita, memberikan kita kekuatan, memimpin setiap langkah-langkah kita, yang mengajar, mendidik kita, bahkan memberikan terus kekuatan untuk kita terus hidup dalam panggilannya dan hidup dalam pelayanan kita dengan setia sampai akhir hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Yang setiap kita yang telah menerima berkat, mari sama katakan amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan, yaitu ibadah awal tahun. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.